Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sansi, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Lebakwangi, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. SD Negeri 3 Lebakwangi merupakan salah satu sekolah dasar yang terletak di wilayah Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Memiliki 6 rombongan belajar dengan jumlah murid 106. Guru ada 5 ASN, 2 guru tenaga wiyata bakti, 1 tenaga administrasi wiyata bakti, dan 1 penjaga sekolah wiyata bakti. Sekolah SD Negeri 3 Lebakwangi ingin sekali memberikan pelayanan yang maksimal agar mutu sekolah selalu terjaga. Kepala sekolah menjadi figur sentral sebagai pemimpin pembelajaran yang tidak hanya bertanggung jawab atas manajemen administratif pendidikan, tetapi memegang peran kunci dalam membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif, memajukan kualitas pembelajaran, serta memastikan tercapainya hasil belajar peserta didik. Rapot pendidikan di SD Negeri 3 Lebakwangi tahun 2022-2023 masih ada yang perlu dibenahi dan ditingkatkan, seperti kemampuan literasi, karakter peserta didik, kualitas pembelajaran, kepemimpinan sekolah, dan refleksi. Sehingga dari hal ini, kepala sekolah bersama guru berusaha mengatasi masalah tersebut dengan baik. Lingkungan sekolah masih perlu perbaikan dan harus segera diatasi. Drainase belakang sekolah tidak berfungsi dengan baik. Air masuk ke kelas sehingga menyebabkan kegiatan belajar mengajar di kelas terganggu. Jalan masuk menuju ke sekolah SD Negeri 3 Lebawangi juga perlu perhatian khusus, di mana banyak murid, orang tua murid, bahkan bapak ibu guru ketika menuju ke sekolah sering terjatuh karena jalannya masih licin. Jalan masuk dari jalan raya ke sekolah kurang lebih 100 meter yang licin. Untuk itu perlu kehati-hatian ketika melewati jalan masuk menuju ke sekolah. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, salah satu pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran dengan pendekatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap siswa dalam satu kelas. Dari 7 guru yang ada di sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baru 3 guru. Itu pun masih perlu pembimbingan, sehingga kepala sekolah berusaha meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan cara memfasilitasi, melakukan diseminasi, dan pendampingan secara individu agar dapat memahami pembelajaran berdiferensi dengan baik. Setelah dilakukan identifikasi masalah, saya sebagai kepala sekolah berusaha untuk bisa berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik kepada guru-guru saya, wali murid saya, komite sekolah, bahkan perangkat desa. Dari beberapa permasalahan yang sudah disebutkan di atas, maka saya menyimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi yang pertama adalah menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid agar terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan yang selanjutnya, membiasakan budaya positif di sekolah. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktek ini adalah kepala sekolah, guru, murid, wali murid, komite sekolah, rekan sejawat, dan lain-lain yang mendukung program saya. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan yang sudah disebutkan di atas, yang paling pertama adalah bagaimana mengatasi permasalahan air masuk ke sekolah. Dalam hal ini saya mencoba melakukan pendekatan-pendekatan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Yang saya lakukan adalah bermusyawarah dengan guru, wali murid, dan komite sekolah, membahas masalah ini agar segera diatasi supaya kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Di situ setelah diadakan musyawarah, akhirnya buatkan sebuah kesepakatan untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan cara gotong royong berswadaya, dan wali murid sepakat untuk mengeluarkan sebagian rezekinya, mengeluarkan sumbangan sukarela untuk mengatasi ini, untuk membeli material berupa pasir, semen yang dikelola oleh komite sekolah. Alhamdulillah dengan kekompakan dan niat yang luar biasa, akhirnya terwujudlah pembangunan drainase di belakang sekolah sehingga sekolah bebas dari air masuk ke dalam kelas. Ini merupakan jalan masuk menuju arah SD Negeri 3 Lebakwangi yang semula jalan licin, sekarang alhamdulillah sudah bisa dibangun dengan rapat beton atas kolaborasi dengan pemerintah desa. Pemerintah desa bisa memberikan sumbangan berupa bantuan jalan ke SD Negeri 3 Lebakwangi. Ini dapat dilihat hasil dari kolaborasi antara sekolah dengan pemerintah desa, di mana pemerintah desa sangat peduli dengan keadaan yang dialami SD Negeri 3 Lebakwangi. Di situ dulunya sebelum dibangun rapat beton yang menuju ke sekolah jalan masih tanah licin.
Alhamdulillah sekarang dengan hasil kedekatan, komunikasi, dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah desa, alhamdulillah dapat terwujud bangunan yang diidam-idamkan oleh kita semua. Kolaborasi yang baik yang sudah dilakukan antara pihak sekolah, yaitu hubungan baik dengan wali murid, dengan komite sekolah, dan pemerintah desa, akhirnya yang diinginkan oleh sekolah dapat terlaksana, dapat terwujud. Ini adalah perwujudan dari pendampingan individu yang saya lakukan kepada masing-masing guru. Guru saya bertugas untuk membuat bahan ajar. Setelah itu kita refleksi bersama apakah mereka benar-benar sudah mengerjakan pembuatan modul ajar tersebut dengan alur yang benar. Terutama rasa kompak dan bersatu dalam persahabatan sudah selesai. Banyak anak-anak terlihat aktif dan senang mengikuti pembelajaran dari guru-guru setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Selain kegiatan belajar mengajar dan program ekstrakurikuler yang saya lakukan juga untuk ekstrakurikuler pencaksilat yang diterapkan di sekolah saya. Dari hasil kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat pernah meraih juara 1 O2SN tahun 2023 di tingkat Kabupaten Banjarnegara. Yang diterapkan program kebiasaan Jusberi, yaitu Jumat Sehat Bersih Lingkungan, di mana kegiatan ini dilakukan rutin setiap hari Jumat. Kegiatan di hari Sabtu diadakan Mobar Juz 30 dan Asmaul Husna, yaitu murojaah berjamaah di mana anak-anak menghafalkan Juz 30 dan Asmaul Husna. Program literasi numerasi terus saya tingkatkan di sekolah saya. Sekolah saya belum memiliki gedung perpustakaan. Saya memanfaatkan aset yang ada, yaitu dengan memanfaatkan pojok baca di kelas masing-masing. Ini proses anak belajar di rumah dengan bimbingan orang tua, agar anak-anak tetap bisa belajar dengan baik, dengan benar. Perkenalkan, nama saya Evi Wijiarti Ningsih. Saya merupakan guru di SD Negeri 3 Lebakwangi, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan umpan balik yang telah dilakukan oleh kepala sekolah kami, beliau Bapak Nur Samsi, SPD SD. Yang pertama yaitu kolaborasi. Kolaborasi yang intens yang telah dilakukan yaitu kolaborasi dengan orang tua murid, komite sekolah, dan pemerintahan desa. Terbukti dengan pengerjaan selokan air di belakang kelas yang dilakukan dengan swadaya dan gotong royong, serta pembangunan jalan menuju sekolah oleh pemerintahan desa. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Kepala sekolah memberikan bimbingan pembelajaran berdiferensiasi kepada para guru, sehingga para guru dapat menerapkan metode pembelajaran tersebut kepada siswa, dan siswa terlihat sangat antusias. Yang ketiga, pembiasaan budaya positif. Pembiasaan budaya positif yang telah dilakukan di sekolah kami memberikan dampak yang sangat baik. Perkenalkan, nama saya Novita, saya siswa SDN 3 Lebakwangi. Saya akan menyampaikan umpan balik untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nur Samsi, SPD SD. Yang pertama, saya merasa sangat senang dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Kami pemerintah Desa Lebakwangi, Kepala Desa Lebakwangi dan Surono dalam hal ini ingin menyampaikan terkait perkembangan SD 3 Lebakwangi, karena itu untuk kepentingan masyarakat kita, anak-anak kita, kami mengupayakan satu diantaranya akses masuk ke area sekolahan, karena dari jalan utama desa masuk ke area sekolahan masih ada sekitar 100 meter panjangnya. Ibu, Bapak guru hebat dimanapun berada, dengan kegiatan yang saya lakukan ini, kolaborasi yang baik dengan wali murid, komite sekolah, pemerintah desa, menjadikan kegiatan sekolah raya yang aman dan nyaman. Dulu, air masuk ke kelas, jalan licin menuju ke sekolah. Dengan kolaborasi yang baik, menjadikan sekolah aman, nyaman, semuanya bisa merasa senang. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, guru-guru saya yang semula baru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi 3 orang, sekarang sudah semuanya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terlihat kepada murid dalam mengikuti rangkaian pembelajaran sangat senang. Selain itu, murid juga terbiasa melakukan budaya positif yang dibimbing oleh guru yang terlihat memiliki karakter yang baik, yang dapat dilihat hasilnya dirasakan di lingkungan sekolah, keluarga, bahkan masyarakat. Semoga praktek baik ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan kepala sekolah, pendidik, dan lainnya yang memiliki kepentingan, dapat menjadikan inspirasi, memberikan manfaat bagi sekolah pada khususnya, dan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya.